Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang dia yang ingin terhubung denganmu ya. Siapa dia? Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Gemini, saya mulai ya. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Dia yang ingin terhubung denganmu ya. Siapa dia? Apakah dia pasangan kamu sendiri? Mungkin kalian lagi LDR. Dia kangen sama kamu dan ingin bertemu dengan kamu ya. Karena dia ngerasa ya dia nggak tega juga ninggalin kamu lama-lama atau bagaimana gitu ya. Atau siapapun dia, bisa jadi mantan juga yang masih ingin terkoneksi dengan kamu karena dia masih ada perasaan dan menginginkan kesempatan dari kamu untuk kedua, ketiga kali ya. Atau siapapun dia, bisa jadi saudara, temen ya, keluarga ya, TTM, atau seseorang yang jatuh cinta sama kamu ya. Siapapun dia ya yang ingin terhubung dengan kamu, kita akan cek. Di sini ada Knight of Pentacle, ada King of Swords, ada Knight of Cups, ada Ten of Pentacle ya, the Hierophant, Three of Cups, Ace of Swords ya, the Moon. Under the deck ada Ten of Wands, ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini ya, Pisces, Cancer, Scorpio ya, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kuat ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces, ada Leo, ada Taurus, ada juga Gemini ya, kuat di sini. Dan kita mulai bahas. Saat ini tentu saja memang ada seseorang yang ingin berusaha mendekat ke kamu ya. Dia itu ngerasa ya mungkin menjalin hubungan dengan kamu itu tidak mungkin gitu ya, tidak akan pernah terjadi karena beda ya, beda frekuensi dan beda ya, intinya ada perbedaan gitu ya, banyak sekali perbedaannya gitu. Karena dia tuh juga sebenarnya udah tahu banget gitu ya, karena dia dari lingkungan kamu sendiri ya, temen kamu yang selama ini tuh memperhatikan kamu ya, dan juga pernah ngajak ngobrol kamu gitu, tapi kamunya nggak ngeh kalau dia itu suka sama kamu. Maksudnya kamunya nggak ngeh kalau dia itu suka sama kamu gitu. Tapi selama ini ya dia itu udah ngerasa mungkin ya dia harus ngomong gitu ya tentang perasaannya gitu ke kamu gitu, apa yang dia rasakan ke kamu ya pengen dia ungkapkan. Tapi satu hal yang membuat dia tertahan ya memang ya dia nggak punya keberanian gitu ya, karena mungkin kamunya atau dianya itu udah sama-sama punya pasangan gitu. Jadi ya nggak mungkin aja gitu kalau kita menjalin hubungan gitu. Jadi dia berusaha untuk meredam perasaannya ya, berusaha untuk tidak lagi mengharapkan kamu untuk jadi pasangan hidupnya, karena di sini beberapa dari kalian ini memang ya udah ada pasangan ya, ada yang masih berstatus pacar dan ada juga yang udah menikah gitu. Jadi dia ngerasa ya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin meskipun perasaan ini semakin hari semakin dalam, tapi ya nggak akan pernah aku ungkapkan apa yang aku rasa ya, karena nggak mungkin gitu ya. Ya bukannya menyerah, tapi dia tahu diri ya, sadar diri dengan posisinya, dengan kondisinya, dengan hal-hal yang udah terjadi ya nggak mungkin aja gitu. Apalagi kalau kamu tahu gitu ya, pasti kamu itu menghindari dia banget gitu, karena dia ngerasa kamu itu cinta banget sama pasangan kamu gitu ya. Dan mungkin memang sebenarnya apa yang dia rasakan itu batas hal kewajaran, karena seseorang itu pasti punya perasaan yang mungkin dia udah mati rasa dengan pasangannya, dan ketemu kamu ya, deket dengan kamu, nyaman sama kamu ya, nggak menutup kemungkinan dia jatuh cinta sama kamu gitu. Dan mulai tuh berharap ya, punya harapan-harapan, ekspektasi yang tinggi gitu ya, bisa menikah dengan kamu atau ya dan yang lain sebagainya gitu kan. Tapi dia juga ditampar dengan keadaan dimana ya harus bisa melihat
kenyataannya bahwa dia dan kamu gak akan pernah bisa bersama sampai kapanpun gitu, karena berbeda, banyak perbedaannya ya. Salah satunya berbeda status, nggak saling sefrekuensi gitu, karena dia tuh udah ngobrol, maksudnya udah kenal kamu banget gitu. Mungkin dia juga minder kalau dia ini bukan tipe kamu, atau kamu nggak akan suka nih sama dia gitu. Dan mungkin ya dalam waktu maksudnya dalam waktu dekat ini mungkin dia akan pergi untuk menjauh dari kamu ya. Ya iyalah, membatasi diri, menutup diri itu hal yang harus dia lakukan gitu, karena hanya dengan itu ya, berusaha move on ya, dia akan bisa untuk meredam perasaannya ke kamu gitu. Ya mungkin dia juga tahu betul bahwa itu semua tidak mudah, sulit ya, tapi dia percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia akan bisa, dia akan mampu ya, karena dia punya keyakinan di mana ya sesuatu yang kita harapkan tidak harus kita paksakan gitu. Jadi dia ngerasa ya aku nggak bisa maksa kamu untuk mencintai aku, karena ya kita mungkin tidak berjodoh gitu ya. Dan dia sangat berharap meskipun kamunya bahagia nggak bersama dia, ya kamu bahagia dengan yang lain gitu. Maksudnya kalaupun dia nggak bisa membahagiakan kamu, ya semoga kamu bahagia atau dibahagiakan orang lain gitu. Jadi itulah ketulusan cinta, dan itulah seseorang yang mungkin sangat mencintai kamu dengan tulus gitu ya, karena mampu berkorban perasaan gitu ya, mendoakan kamu yang baik-baik gitu ya, meskipun gak bersama tetap mendoakan kamu yang terbaik, kamu bahagia meskipun dengan yang lain gitu, meskipun dirinya sendiri sakit gitu. Ya itulah yang namanya cinta. Cinta itu bisa membutakan akal mata kita ya, bisa menghilangkan akal sehat kita kalau kita memang udah benar-benar jatuh cinta, nggak peduli dengan yang lain gitu. Dan di sini saran dari saya untuk kalian para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini ya di sini kamu juga harus bisa menjadi orang yang ikhlas, orang yang ya sabar juga menghadapi masalah ya. Harus tekun dalam meraih apa yang kamu inginkan gitu ya, harapkan, cita-citakan gitu. Misalkan kamu di sini ingin ya pekerjaan kamu meningkat gitu, harus kamu berusaha bagaimana caranya gitu. Jadi kamu di sini punya masa depan yang maksudnya masa depan masih panjang. Jadi pikirkan apa yang kamu lakukan itu harus dasar dengan berdasar kebaikan dan berdasar maksudnya kepercayaan. Kamu harus percaya bahwa kamu punya kemampuan gitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.